Najmun. Nah, dalam bahasa Arab sebuah kata itu ada yang pakai tanwin, ada yang pakai alif lam, tapi tidak mungkin kedua-duanya. Jadi kalau ada tanwin pasti tidak ada alif lam, kalau ada alif lam pasti tidak ada tanwin. Nah, kalau yang ada tanwin menggambarkan sebuah kata masih berbentuk umum. Kalau pakai alif lam itu menunjukkan kata itu sudah tertentu. Atau di awal kalimat sering menggunakan kata ma'rifat. Kalau ini nakirah. Kalau dalam bahasa Inggris mungkin ada ada the gitu lah gitu ya. Mirip-mirip begitu gitu ya. Jadi kalau najmun sebuah bintang, an-najmu bintang itu. Nah, bintang itu maksudnya bintang yang sudah tertentu atau sudah disebut sebelumnya. Dikun itu ayam jantan, adiku berarti ayam jantan itu gitu ya. Rajulun seorang laki-laki, maka ar-rajulu. Nah, dalam Al-Qur'an ada ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, rijal. Nah, rijal itu dari rajulun. Rajulun itu seorang laki-laki, kalau ar-rijalu laki-laki banyak gitu. Gitu ya. Semua laki-laki, ya, beberapa laki-laki disebutnya ar-rijal. Tapi kalau di kita mah kadang-kadang nama orang, satu orang namanya rijal. Nah, rijal gitu ya. Kalau rijal itu jamak sebenarnya kalau dalam bahasa Arab. Kalau tunggalnya itu rajul, rajul. Nah, kemudian talibun. Nah, suka ada kita tolabul ilmi. Nah, kalau talibun berarti orang yang menuntut ilmu. Tolabul ilmi itu menuntut ilmu. Orangnya disebut talibun. Maka mahasiswa disebutnya talib. At-talibu mahasiswa tersebut. Jadi ini bintang, gambar bintang ini gambar seorang laki-laki. Ini gambar seorang ekor ayam. Ini seorang mahasiswa. Kita baca bersama. Najmun. An-najmu. Rajulun. Ar-rajulu. Dikun. Ad-diku. Talibun. At-talibu. Utlubul ilma walau bisin nanti. Tuntutlah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Ternyata terbukti sekarang gitu ya. Cina sedang menyiapkan segala sesuatunya. Di antaranya dia menyiapkan internet sendiri katanya. Jadi sebetulnya kan bahaya sekali kalau internet masih ngontrak servernya ke orang lain. Kebayang kan? Kalau uang kita semuanya sudah bentuk digital, mobile banking, semuanya disimpan di server. Di Jakarta ada namanya gedung cyber. Nah, di sana itu adalah disimpannya server-server. Nah, saya nyimpan server juga di sana, bukan saya perusahaan, nyimpan server juga di sana. Jadi nanti lemari-lemari server sana. Tapi dalam pikiran saya, itu kebayang tuh. Kalau itu dibom gitu, gitu ya, kalau nggak jaga keamanannya, maka itu berapa perusahaan yang mati nggak bisa bergerak gitu. Kemarin itu kan kebakaran, ya lantai berapa tuh kebakaran gedung cyber ya gitu. Itu seminggu atau 2 minggu nggak jalan itu sistem kita, karena servernya sana. Nah, apalagi kalau yang cloudnya kan betul-betul ngontrak kita sewa, gitu. Kuncinya kan ada di orang lain. Kalau sama mereka dimatiin aja si cloud itu, udah data kita nggak bisa diambil, gitu ya, nggak bisa dipakai, gitu. Yang fisik saya jaga. Nah kebayang gitu, kalau internet yang dimatiin tiba-tiba internet cetak, gitu. Atau Anda Pak Yadi ini listrik, mau hebat kayak apapun listrik mati, maka nggak bisa punya transaksi. Jadi yang punya uang jadi seolah-olah nggak punya uang karena semuanya dalam bentuk digital. Gitu. Nah. Saya cerita dari Cina mah sekarang lagi membuat internet sendiri gitu, tidak tergantung kepada internet yang sudah ada sekarang. Indonesia juga kata seorang jenderal yang diwawancara gitu ya, kalau mau mengamankan negerinya, kita menghindari internet nggak mungkin. Gitu. Karena sekarang udah sangat terbiasa transaksi digital, udah ribet pakai uang. Orang yang jualan sayur juga bisa minta ditransfer gitu ya, nggak mau, karena meterencen mulangan gitu ya, ada pembalian kan gitu. Dan hampir semua kios-kios juga sekarang udah ada barcode-nya, kan QR code-nya kan, tinggal di scan bayar, semuanya udah dalam bentuk digital gitu ya. Nah, jadi bukan menghentikannya, tapi bahkan di masjid-masjid sekarang sudah mulai ada kan, ya, termasuk ini juga kan gitu ya. Jadi uang masuk semuanya ke bentuk uangnya mungkin nggak kelihatan gitu ya. Siapa yang memegang fisik uangnya dan seterusnya. Nah jadi itunya nggak bisa dihindari. Tapi bagaimana agar internetnya aman, tidak tergantung kepada orang lain atau negara lain gitu.
Walaupun kalau yang paling aman ternyata tetap manual. Saya diceritain orang yang kerja di bank, kan terkenal bank Swiss itu bank yang paling aman gitu ya. Ternyata manual gitu. Nggak bisa nyimpan uang di bank Swiss ditransfer atau ngambilnya juga nggak bisa. Harus datang sana simpen gitu ya. Ada tempat penyimpanan, jadi bentuk fisik. Tetap saja mungkin fisik lebih aman gitu ya. Bentuk digital itu satu sisi sangat praktis, tapi satu sisi sangat rentan sekali gitu, sangat tidak aman gitu ya. Itu anak-anak generasi muda sekarang mah di dompetnya teh kosong, nggak ada duitnya, ada kartu-kartu aja gitu. Itu kadang-kadang nggak kosong aja gitu, kartu aja gitu isinya gitu ya. Nah gitu. Kalau orang-orang dulu makan kanal gitu ya. Ya gitu ya. Ya. Oh, tapi itu tadi maksud saya, Rasulullah jauh-jauh hari gitu. Utlubul ilma walau bisin. Terlepas dari hadis itu bagaimana derajatnya saya nggak apa ini, tetapi gambaran bahwa tuntutlah ilmu ke negeri Cina karena sekarang katanya mereka sedang mempersiapkan gitu. Kita kembali ke bahasa Arab ini. An-najmu ba'idun. Coba. Apa artinya? Jauh. Ba'id. Nah, ini ada gambar bintangnya. Saking jauhnya menjadi kecil. Katanya bintang itu gede gitu ya, besar-besar. An-najmu ba'idun. Coba. Nah, itu. Jadi ini seorang laki-laki sedang berdiri. Ar-rajulu waqifun. Waqifun itu sedang berdiri atau sedang diam berdiri. Ar-rajulu waqifun. Nah, apa? Laki-laki itu sedang berdiri. Nah, kalau ini apa kira-kira artinya? As-sukkaru, sukkar apa? Gula. Hulwun apa? Manis, pasti namanya gula pahit gitu ya. As-sukkaru hulwun. As-sukkaru hulwun. Nah, hulwun. Jadi ada halawatul iman. Nah, jadi nanti bagaimana kita bisa menjawab halawatul iman, merasa nikmatnya manisnya iman. Nah, itu ya. Nah, ini apa? Sakit tolibun apa tadi? Mahasiswa. At-talibu maridun. Marid itu apa? Sakit. Nah, ada di dalam Al-Quran kan, Al-Baqarah, maradun. Fi qulubihim maradun. Dalam hati mereka ada penyakitnya. Kalau marid orangnya yang sakit. At-talibu maridun. Nanti belajar memang kalau belajar bahasa mau nggak mau belajar yang namanya ilmu nahu dan ilmu sorof. Kalau ilmu nahu itu belajar tata bahasanya, ini kan kenapa nggak pakai harokat supaya kita berlatih. Ini bacanya at-talibu karena sebagai subjek itu harus tolibu. Karena kan misalnya ini alhamdu, nah itu du itu sebagai subjek. Gitu. Tapi kalau pakai imbuhan inna di depannya sesungguhnya menjadi innal hamda. Sesungguhnya pujian itu. Nah, dari dudanya itulah yang salah satunya diajarkan dalam ilmu nahu. Nah, ini sengaja tidak dikasih harokat supaya kita sudah terbiasa bahwa kalau sebagai subjek nah itu adalah marfu. Nah, itu dikasih domah. Al-talibu maridun gitu ya, itu ya. Ada lagi lil hamdi. Nah, lil hamdi. Jadi innal hamda lil hamdi. Nah, itu ya. Kenapa lil hamdi? Karena ada li-nya. Jadi ada perubahan-perubahan. Itu disebut dengan ilmu nahu. Nah, kalau ilmu sorof perubahan-perubahan bentuk. Gitu. Tolaba itu menuntut. Gitu. Kalau matlub yang dituntut. Gitu. Kalau tolab penuntutan, itu menuntut ilmu, gitu ya. Kalau yang menuntut ilmunya namanya tolib. Seperti Fataha itu membuka. Kalau yang membukanya namanya Fatihah, maka adalah Al-Fatihah. Itu artinya pembuka. Gitu ininya, gitu ya Pak. Kalau maftuh itu yang dibuka. Kalau miftah alat untuk membuka. Jadi kunci itu miftah. Alat untuk
buka. Kita pakai namanya Miftah Farid. Adiku jamilun. Ada jamil, ada jamal. Kapan jamil, jamal itu namanya. Jadi jamil itu artinya cantik, bagus. Jamal juga bagus. Tapi kalau maknya pendek, jamal apa artinya? Ontang. Jadi kalau jamal, mirdad itu yang ganteng, yang lembut. Tapi kalau jamal, mirdad pendek, hati-hati, artinya bisa unta kedinginan gitu. Jadi harus panjang, jamal. Jamaluddin. Jamaluddin adalah memperbagus, mempercantik agama. Jadi panjang dan pendek itu memang bisa merubah makna, itu merubah arti. Kemudian ad-daftaru, daftar itu buku tulis. Jadidun baru, mujaddid pembaharu. Nah, jadid nanti ada mujaddid. Ad-daftaru jadidun. Ad-daftaru jadidun. Apa? Buku tulis itu baru. Kalau buku ada tulisannya, cetakannya namanya kitab. Kalau bukunya kosong, kertas kosong, namanya ad-daftaru. Bedanya gitu. Jadi kalau di kita mah kan buku dua-duanya, buku tulis dan buku cetak. Ya, dua-duanya disebut buku. Kalau di bahasa Arab beda, namanya daftar. Kalau yang kini mah namanya kitab. Kalau untuk Al-Quran namanya mushaf. Kumpulan lembaran. Nah ini at-tajir. Di kita suka diartikan tajir itu kaya, tajir itu pedagang, pebisnis. At-tajiru ghaniyun. Nah, cuman memang pada keumumannya yang kaya itu adalah pebisnis gitu. Ai pegawai menyana digawe, tugasnya kan digawe gitu. Makanya ada yang sebut nggak mau disebut pegawai, maunya disebutnya karyawan. Karyawan orang yang berkarya. Lebih sedih lagi disebut buruh. Wah, gitu. Beda-beda, punya makna tersendiri. Jadi ada yang karyawan. Dulu itu PTDI katanya diundang oleh Persatuan Buruh. Nggak mau datang, kami mau bukan buruh, gitu. Karyawan gitu. At-tajiru ghaniyun. Nah, ghani nanti banyak kata-kata ghani. Nanti jadi ini kata-kata ada ininya supaya mengenal dulu kata-kata. Nanti memang kata-kata itu akan berubah-ubah, tapi maknanya tahu. Misalkan kemarin sudah kita bahas dalam surat Al-Kafirun kan, ada a'budu, kami beribadah. Ada ta'budun, kamu beribadah gitu. Perubahan-perubahan seperti itu gitu ya. A'bud, aku menyembah, aku beribadah. Nah, nanti juga tajir, ghaniyun, kaya, agnia. Nah, nanti ada kata agnia dari ghaniyun. Kalau ghaniyun kayanya orang untuk satu orang, kalau agnia orang-orang kaya bentuk jamaknya. Nah, ini ad-dukanu, dukan apa? Toko, warung. Ad-dukanu maftuhun. Apa maftuhun tadi? Buka. Ad-dukanu maftuhun. Ad-dukanu maftuhun. Kemudian seorang anak, al-waladu faqirun. Al-waladu faqirun. Fakir apa? Miskin. Waladu anak. Nah, kalau orang tua gimana? Jadi walid. Walada anak. Walada itu anak. Waladun itu karena ada alif lam mim. Waladu itu anak. Yang punya anaknya disebutnya walid gitu. Kalau yang dilahirkan bayi disebutnya maulud. Nah, maulud itu adalah yang dilahirkan. Maka di kita suka ada muludan. Muludan itu mengikuti kelahiran gitu. Maulid itu memperingati kelahiran gitu ya. Makanya dalam hadis kullu mauludin setiap yang dilahirkan itu adalah fitrah, bersih, suci. Kullu mauludin fitrah gitu. Kullu mauludin ala fitrah. Kemudian
Ini at-tufahu, tufahu itu apa? Apel. Apel, buah apel. Ladzizun, ladzid, lezat, enak gitu ya. At-tufahu ladzizun. At-tufahu ladzizun. Ladzid itu lezat. Ladzid. Ini ada orang yang tinggi dengan yang yang sakit ini. At-tabibu, tabib itu apa? Dokter. Di kita bilang tabib. Tabib itu tabib bahasa Arabnya. Tabibu, tawil itu tol panjang. Nah, tinggi juga termasuk. Makanya jalan tol itu adalah jalan yang panjang gitu. Tawil tinggi. At-tabibu tawilun wal maridu qasirun. Dokter itu tinggi, sementara yang sakitnya pendek. Baca sekali lagi. At-tabibu tawilun wal maridu qasirun. At-tabibu tawilun wal maridu qasirun. At-tabibu tawilun wal maridu qasirun. Pendek. Salat qasar, dikosor itu artinya dipendekkan dari 4 jadi 2 gitu ya gitu. Itu qasar. Itu qasir dari pendeknya. Nanti begitu. Jadi memang harus belajar shorof. Nah, untuk belajar shorof harus belajar pola-pola kata. Nah, dulu juga waktu kecil juga belajar Arabannya 1 kali 1, 1 kali 2, 1 kali 3. Sekarang kan jadi bisa macam-macam kan gitu. Dulu diajarin gitu kan. Dulu juga diajarin waktu awal ini Ibu Budi, kalau dulu mah ya Budi pergi ke pasar dan seterusnya. Itu masih ingat gitu ya. Buku itu. Kemudian belajar yang disebut dengan Araban. 1 tambah 1, 1 tambah 2, 1 tambah 3 gitu. Nah, dalam itu polanya. Nah, dalam belajar bahasa Arab ada pola-polanya yang disebut dengan ilmu shorof. Nah, sebagai pengenalan udah dikenalkan kan? Ada fa'ala yaf'ulu fa'lan, fa'ilun maf'ulun. 1 itu dulu waktu itu segitu. Nanti diganti dengan abada ya'budu abdan, abidun ma'budun. Diganti dengan nasoro, menolong. Nasoro yansuru nasron, nasirun mansurun, orang yang ditolong. Mudah-mudahan itu hilap deh. Coba diulang gitu ya. Fa'ala yaf'ulu fa'lan, fa'ilun maf'ulun, uf'ul la taf'ul. Tambahannya itu ya. Uf'ul la taf'ul. Fa'ala yaf'ulu fa'lan, fa'ilun maf'ulun, uf'ul la taf'ul. Nah, jadi fa'ala itu pola, bentuk pola diganti dengan kata dakhola. Fa-nya jadi dakhola gitu, sama kan? Fa'ala, dakhola, yaf'ulu, yadkhulu. Nah, jadi kalau dakhola itu masuk. Kalau dakhola telah masuk, kalau yadkhulu sedang atau akan masuk. Tapi bentuk kata masuknya itu dukhulan, bukan dakhlan. Ada juga bentuk di bahasa Indonesia kan padahlan, dukhulan. Nah, kemudian kalau orang yang masuknya gimana? Dakhilun, fa'ilun. Kalau yang dimasukinya gimana? Madkhulun, masuk juga, madkhulun. Nah, kalau masuklah udkhul, masuklah. La tadkhul, jangan masuk gitu. Ya, kita coba. Dakhala yadkhulu dukhulan. Dakhilun madkhulun. Udkhul la tadkhul. Apa dakhala itu? Masuk. Dakhala itu apa? Masuk. Jadi kalau udkhul, masuklah gitu ini.
Sekarang pakai nasoro. Nasoro itu artinya menolong. Jadi kalau nasir itu orang yang menolong. Panasir itu penolong berarti gitu. Mansur orang yang ditolong gitu nih. Nasron, Nasrullah pertolongan Allah. Nasrun itu pertolongan. Ya, coba. Nasoroyan suru nasron. Nasirun mansurun. Unsur la tansur. Nah, jadi nasoro hilap ini tadi lebat kan betul. Yes. Terus saya pun tidak. Ya. Pakai kata abada. Abada ya'budu abdan. Abada ya'budu abdan. Abidun ma'budun. U'bud la ta'bud. U'bud itu beribadahlah kamu. Dalam Al-Quran, ya ayuhan nasu u'budu, u'budu. Beribadahlah kalian. Gitu. Jadi perintah. Dari abadah beribadah. La ta'bud, janganlah kamu menyembah. Janganlah kamu beribadah, dari kata abadah. Jadi perubahan-perubahan bentuk. Dalam Al-Kafirun itu kan betul-betul ada berapa kali kata a'budu kan? Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum lakum dinukum waliyadin. Itu bentuk perubahan-perubahan kata gitu ya. Siap? Kuat? Insya Allah. Yang penting istiqomah, kita tercatat sebagai orang yang belajar. Masalah bisanya mah sayanya yang ngajarnya juga belum bisa, masih belajar gitu ya. Jadi belajar mengajar, sambil belajar sambil mengajarkan gitu. Termasuk juga tafsir gitu, tafsir yang dasar. Kan paling tidak kalau saya menyampaikan pasti saya buka dulu, nyiapkan dulu, termasuk pindahkan dulu dalam bentuk Word gitu supaya mudah dikomunikasikan. Itu saja tadinya. Kalau masalah bisanya, masalah ilmunya kita berserah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walaupun Masjid Nurul Masik mah kuliah tafsirnya juga udah kuliah advance itu, kuliah S3 itu, berbagai macam cara baca. Cara baca satu aja belum ngerti gitu ya. Ini udah cara baca itu dalam ilmu ulumul Quran itu, cara baca Al-Quran itu kalau mengikut berbagai macam cara, itu ada yang 7, ada yang sampai 10. Asyara baca gitu ya. Hiji wae ya taji ini itu memang Nurul Masik. Sebetulnya kalau itu di pesantren-pesantren Al-Qur'an dan itu sudah level tinggi. Saya pernah dulu tahun berapa ya, pernah belajar di pesantren Al-Falah Ustadz Syahid. Tapi nggak sampai bisa, pusing lir gitu ya, nggak bisa. Ya mungkin karena Ustadz Saiful karena memang ya bidangnya di sana gitu. Cuman ini jamaah tentang kawalir gitu ya. Cukup kagum aja gitu betapa Al-Qur'an luar biasa gitu. Gitu ya. Dan waktu subuh itu kan dipraktekkan juga dibaca. Waduh gitu ya. Al-Mulknya juga itu. Mungkin ada yang nggak nyadar ya. Al-Mulknya itu cara bacanya beda gitu dengan yang biasa. Kan baca suratnya surat Al-Mulk itu beda gitu. Biasa saya baca ma'iyah jadi ma'i. Waduh, jadi itu terus ada yang diputus-putus kan kayak saktah. Kalau dalam Al-Qur'an kan ada kul bal rona. Nah, itu kan saktah. Lalu itu saktahnya banyak gitu. Gitu ya. Nah, mudah-mudahan jamaahnya sudah mengerti karena memang sudah dijelaskan gitu. Alaihim jadi alaihum. Gitu alaihim. Malah nanti ada cara baca misalkan waduhe walaili idza saje. Dulu Muammar pernah baca gitu, tapi memang tidak melalui pengajaran dulu. Ini dikecam oleh para ulama, nggak boleh gitu. Nah kalau dulu masih kan udah diajarkan dulu gitu. Terlepas dari ngerti gitu. Abdi mah ngartos gitu ya. Cara baca macam-macam gitu ya gitu. Cuman tahu aja, Ustaz Saiful kayaknya mempraktekkan cara baca yang
berbeda gitu aja gitu ya. Nah, kalau ngertinya mah ya itu tadi, alaihim jadi alaihum, berarti ada cara baca yang seperti itu. Khawatir jamaah pusing. Mudah-mudahan jamaahnya ikut ngaji semua nih. Khawatir tuh yang itu aja. Jamaah yang subuhnya nggak sempat ikutan ngaji Ustaz Saiful, kemudian pas ikut berjamaah, kemudian dia hafal. Al-Fatihah aja maliknya nggak dibaca panjang kan? Kita mah Maliki Yaumiddin dibaca Maliki Yaumiddin kayak gitu ya, ada cara baca. Jadi memang ada banyak. Tapi kalau jamaahnya mengerti, maaf saya nanya ke Ustaz, itu boleh nggak dipakai ngimam? Ya boleh aja asal jamaahnya mengerti, jamaahnya tahu gitu. Tapi kalau jamaahnya nggak tahu, ya request aja ke Ustaz Saiful. Ustaz, jangan yang cara baca yang gitu, cara yang biasa saja, yang biasa kita apal, komando ya gitu. Gitu. Tapi untuk praktek, untuk pengetahuan, gitu, untuk wawasan, dan juga kita juga betul-betul semakin merasakan kemujizatan Al-Quran. Betapa Al-Quran itu sangat luar biasa, sampai-sampai cara bacanya juga ada beberapa macam tilawah. Dan itu diakui oleh para ulama. Diakui oleh para ulama sebagai cara baca yang diakui oleh para ulama. Nggak boleh ngarang sendiri, nggak boleh gitu ya. Gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.